Hai hai hai, bertemu kembali di channel Poni Rofi yang selalu memberikan informasi, inspirasi atau edukasi. Dalam hal ini Poni Rofi akan mencoba membersihkan plafon mobil menggunakan vanish, kemudian air secukupnya, ditambah dengan sunlight juga secukupnya, tidak usah terlalu banyak, nanti banyak busanya juga. Nah, kemudian kita diamkan selama 3 menit, kemudian bisa langsung kita gunakan. Kita aduk-aduk terlebih dahulu agar vanish dan sunlightnya menyatu. Rendam sebentar. Masih kotor, terlihat banyak debu yang menempel, bercak-bercak, bisa jadi air yang ketika kita buka minum atau bagaimana, atau tangan yang memegang ventilasi AC atau kisi-kisi AC. Nah, kita bersihkan dulu semua dan merata. Bersihkan dengan ekstra hati-hati. Nah, lihat nih, wow, coklat ya lapnya, sedikit ada warna kecoklatan. Saya akan cari spot yang lebih mudah untuk mengambil gambar. Mohon maaf jika pengambilan gambar kurang maksimal atau tutorialnya kurang pas. Mohon maaf selanjutnya. Mohon maaf ke depannya. Intinya saya hanya memberikan inspirasi atau edukasi, ya bisa kalian sendiri mengaplikasikan di kendaraan yang Anda punya. Nah, beginilah cara membersihkan plafon. Nah, paling tidak kita bersihkan selama setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali, bolehlah, tersuka kita. Tinggal seberapa kotor plafon kita atau kendaraan kita sering keluar, begitu ya. Kita bersihkan sampai betul-betul bersih. Pembersihan sekali lagi tidak hanya cukup sekali ini saja, sekali lalu tidak. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, begitu. Pembersihan saya anjurkan, nah bisa lihat nih, tuh kan, ada bercak kotornya yang menempel di kain microfiber kita. Nih kotor sekali. Nah, tetap simak. Saya akan jelaskan lebih lanjut kapan waktu pembersihan bisa dilakukan dan bagaimana cara pembersihannya. Waktu yang tepat untuk membersihkan adalah ketika cuaca terang, cerah ya. Cuaca matahari cerah. Kenapa? Akan membantu mengeringkan secara cepat. Karena ini juga ada lap yang kita gunakan jangan terlalu kering juga dalam ini memerasnya, tapi ya sedikit agak ada airnya juga karena berfungsi untuk mengangkat kotoran yang ada di situ. Saya lakukan ini selama 6 bulan 1 kali. Nah, 6 bulan 1 kali untuk merawat plafon kendaraan kita. Kalau plafonnya sudah dilapisi cover plafon, enak, kita tinggal mengelap dengan menggunakan lap yang bersih, agak lembab, bisa mengangkat debunya. Tapi kalau plafon bawaan kendaraan seperti ini biasanya agak susah kita membersihkan karena warna apa ini, silver ya, mudah kotor lah, mudah nampak kotornya gitu. Tangan yang penumpangnya mungkin memegang ya kan, dan mudah kotor. Nah, kita harus satu arah, jangan dengan berbagai macam arah, nanti akan merusak plafon kita. Bulu-bulu dalam plafon nanti akan terkelupas, makanya kita harus satu arah, jangan ditekan kuat-kuat, sedang-sedang saja. Nah, yang penting kotorannya terangkat, begitu ya. Tetap lanjutkan nontonnya, jangan sampai skip karena nanti banyak tips yang mungkin bisa kalian lihat dan nanti kalau sampai terlewatkan sayang ya. Selamat menonton.
dan temani kopi setia Anda. Begitu ya. Hehehe. Baik, dalam pengerjaannya jangan sampai ada yang terlewatkan. Pentingnya kita membersihkan dari bagian ke bagian, satu ke bagian yang lain, agar hasilnya maksimal. Jangan kita mengerjakan secara acak. Kalau ngacak nantinya ada beberapa bagian yang tertinggal karena kita secara acak. Tapi kalau bagian depan dulu keseluruhan, kemudian samping, ya kan? Nah, itu mudah-mudahan sih hasilnya maksimal. Ketika sudah lap microfibernya digunakan, alangkah baiknya bukan sesekali ya, sering kita mencucinya dengan air bersih, tidak hanya menggunakan air yang dicampurkan oleh vanish tadi, kemudian sunlight, tidak. Kita juga harus membilasnya juga menggunakan air bersih ya. Agar apa? Kotoran yang sudah menempel pada microfiber lap kita ini biar hilang juga terkena air bersih yang kita gunakan untuk untuk menetralisir kotorannya. Kita bersihkan juga lap yang kita gunakan gitu. Agar tidak kembali lagi menempel pada microfiber yang kita gunakan untuk mengelap plafonnya. Nah, itu salah satu tips dan triknya. Jadi tidak hanya langsung terus-menerus menggunakan microfiber ini tanpa mencuci menggunakan air bersih. Nah, ada tahapan mencucinya nanti selesai. Mohon maaf untuk mencucinya saya potong videonya karena sulit juga. Jadi saya hanya fokus untuk membersihkan dari bagian ke bagian yang saya ambil gambarnya. Tetap simak kelanjutan video ini. Jika nanti sudah dirasa cukup, boleh beralih pada bagian yang lain. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus dari bagian per bagian membersihkannya. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Kita sudah capek-capek pembersihan, ada yang terlewatkan. Nah, itu menjadi kerja dua kali. Dan ini ada noda di atas kaca spion dalam. Di kaca dalam, dekat lampu baca ada noda. Ini waktu itu saya menggunakan pewangi yang pewangi apa namanya, kopi itu. Dia terguncang, kemudian cairan ada yang keluar dari botolnya dan mengenai plafon kendaraan, dan tadi ada beberapa bercak sedikit. Itu hilang nanti ketika kita bersihkan merata, itu akan hilang dan bersih kembali seperti baru lagi. Dan tidak kalah pentingnya adalah ruangan kita menjadi harum, wangi begitu ya, karena wangi itu dihasilkan dari vanish tadi yang ketika sudah kering akan menempel pada plafon kendaraan kita. Kemudian dalam pembersihan, saya ulangi sekali lagi, tidak hanya cukup sekali lalu saja, tapi bisa 2 kali, 3 kali kita lalui begitu ya, karena untuk membersihkan secara maksimal.
Jangan lupa mencelupkan mencuci dengan air bersih lap microfiber kita, karena dari kotoran yang sudah terangkat harus kita bersihkan. Kalau tidak, dia akan kemana-mana karena kita lapkan terus menerus microfibernya, bahkan malah kotorannya merata nantinya kalau kita nggak hilangkan kotoran yang sudah menempel di microfiber. Begitu. Nah, ini kita bersihkan beberapa kali, begitu ya. Selamat menyaksikan, mudah-mudahan tontonannya sedikit ini memberikan inspirasi atau edukasi, bisa juga informasi bagi para pecinta kendaraan kita pribadi. Bagaimana sih cara membersihkan interiornya, cleaning dalam interior? Ya, harus kita sendiri yang merawatnya. Kalau kita menyuruh orang lain, tentu ada jasa yang perlu kita bayar, dan itu lumayan mahal juga, begitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita punya bakat, bukan bakat ya, punya kemampuan sendiri untuk membersihkan. Toh nggak susah gitu ya. Susah-susah gampang sih, tergantung ketelatenan seseorang untuk melakukan hal itu. Oke, masih berlanjut dalam pembersihan ini. Silahkan disimak dulu. Nanti akan saya jelaskan step berikutnya untuk membersihkan bagian mana lagi yang harus kita tuntaskan, begitu. Baik, jika dirasa bagian depan sudah cukup untuk kita membersihkan dengan beberapa kali, tinggal kita bagian tengah ke belakang. Itu juga kita harus ekstra hati-hati seperti yang kita lakukan tadi. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Untuk bagian belakang lebih mudah karena ruang gerak kita lumayan lebar, jadi tidak sesusah yang di bagian depan tadi. Baik, kita harus kerjakan ini dengan teliti, dengan sabar, demi hasil yang maksimal. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jikalau ada perkataan saya atau tutorial yang kurang pas dan kurang meyakinkan para penonton, atau jika kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan. Bagi yang menonton, dimohon untuk mensubscribe demi kelancaran dan semangat untuk membuat video berikutnya mengenai inspirasi, informasi, serta edukasi. Kami ucapkan bagi teman-teman atau saudara-saudara yang sudah menonton video ini ditemani dengan kopi yang menjadi temannya, kopi bosku. Terima kasih sekali lagi, dan bolehlah menunggu informasi-informasi atau inspirasi-inspirasi berikutnya tentang otomotif atau modifikasi ringan ala Pony Rovi di video yang akan datang. Boleh kalian saksikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika bagian plafon sudah selesai, kemudian kita bisa lanjutkan ke bagian pintunya ya. Semua pintu bisa kita lakukan pembersihan. Pintu, kaca, jangan sampai terlewatkan ya. Terima kasih. Hanya itu saja yang bisa saya bagikan informasinya atau inspirasinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.